Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wal takum minkum ummatu yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah. Sembari kita beriktikaf di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, mari sama-sama kita mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Allah memilih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya makhluk bagi kita untuk bisa mendapatkan rahmat dari Allah. Allah memilih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara sekian banyak makhluk untuk bagi kita bisa bermunajat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Kalaulah seandainya baginda Rasulullah tidak pernah diutus ke atas muka bumi ini, maka kita tidak tahu bagaimana melaksanakan salat 5 waktu. Maka kita tidak tahu bagaimana harus menyembah Allah. Maka kita tidak tahu harus berbuat apa dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, maka sangatlah wajar dan sangatlah dianjurkan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad SAW untuk memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Agar apa? Agar rasa cinta terpatri di dalam jiwa kita. Pada saat kita mengetahui sesuatu yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah, maka itu adalah menjadi suri tauladan kepada kita. Semoga jemaah yang berhadir pada malam yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada malam yang berbahagia ini kita masih menceritakan tentang wa'adul haq, tentang janji pasti dari Allah, yaitu berupa ayat-ayat Al-Quran, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang bagaimana kondisi pada saat manusia diberikan kitabun marqum, kitab yang berjilid-jilid, kitab yang mempunyai sijilat 99 sijilat, dan luasnya itu adalah seperti maddul basar, sejauh mata memandang. Bayangkan buku diari kita, kalau seandainya Allah memberikan umur kepada kita 80 tahun, maka bayangkan sebanyak apa buku catatan yang akan terpenuhi. Dan setelah itu kita sudah menjelaskan juga bagaimana kondisi seseorang apabila diberikan kitab dari tangan kanan dan apabila diberikan kitab dari sebelah tangan kiri. Bahkan ada sebagian orang yang diberikan kitab dari belakang. Mereka mengambil kitabnya itu, buku catatannya itu adalah dari belakang mereka dengan tangan kiri.
Ini merupakan kondisi yang paling menyedihkan bagi umat manusia. Pada saat dia diberikan buku catatan, namun buku tersebut dia harus mengambilnya dari tangan kiri dan dari belakang. Nah, saking sayangnya Allah kepada kita, Allah memberikan beberapa bocoran, pertanyaan ini kalaulah kita umpamakan pada saat kita kuliah, itulah yang dinamakan dengan kisi-kisi. Dikasih tahu sama dosen dulu, sama guru, bahwasanya ujian final akan ditanyakan ini. Sama halnya Allah memberikan bocoran pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan nanti di hari akhirat. Pertanyaan-pertanyaan tersebut kita rangkum di dalam beberapa ayat Al-Quran, dan ini adalah sesuatu yang memang harus menjadi tanbih kepada kita, harus menjadi pelajaran penting kepada kita semuanya. Kenapa? Karena Allah masih memberikan umur panjang kepada kita, sehingga kita dapat mempersiapkan diri kita. Agar apa? Agar diri kita siap pada saat nanti kita akan ditanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Allah berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat 43 sampai dengan 44 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fastamsik billadzi uhiya ilaik, innaka 'ala siratin mustaqim, wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Shadaqallahul 'azim. Dua ayat ini menceritakan tentang bahwasanya perintah Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada kita umatnya. Allah memerintahkan Nabi Muhammad dengan perintah fastamsik billadzi uhiya ilaik, maka berpegang teguhlah wahai Muhammad terhadap apa yang diwahyukan kepadamu. Bayangkan, Allah memberi peringatan untuk berpegang teguh itu bukan hanya kepada kita, akan tetapi kepada Rasulnya. Allah memberikan peringatan tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang teguh dengan apa yang diwahyukan oleh Allah. Berpegang teguh tentang apa? Yaitu tentang apapun yang diajarkan oleh Allah dari ajaran agama ini. Dikarenakan apa? Tidak akan pernah selamat seorang hamba manusia apabila dia menjalani tatanan kehidupan di atas muka bumi ini, kalau seandainya dia tidak berpegang teguh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Hal yang paling gampang pada saat Imam Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menjelaskan analogi sebuah mobil. Mobil itu didesain oleh engineering, dan engineeringlah yang paling tahu kapasitas berapa kilometer perjalanan mobil tersebut. Dia harus menggantikan tapak remnya, dia harus menggantikan olinya, dia harus melakukan servis mobilnya, menggantikan bannya. Siapa yang lebih tahu tentang kondisi kendaraan tersebut kalau yang bukan yang memilikinya? Begitu juga dengan manusia. Manusia Allah ciptakan, dan manusia itu diketahui apapun oleh Allah tentang manhaj hidupnya, tentang bagaimana dia itu akan bisa hidup sukses. Maka pada saat Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perintah fastamsik, maka berpegang teguhlah terhadap apapun yang diperintahkan, yang diwahyukan oleh Allah. Innaka ala siratin mustaqim, sesungguhnya engkau Muhammad berada pada jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini adalah ada dua buah jalan yang digambarkan di dalam Al-Quran pada saat Allah menceritakan tentang
ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dal itu adalah kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Orang-orang Yahudi, mereka mempunyai sebuah kebiasaan yang sangat unik. Uniknya orang-orang Yahudi tersebut adalah orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah. Dia meninggalkan ritualitasnya beribadah kepada Allah. Namun mereka mengejar dengan kehidupan dunia. Sehingga apa? Sehingga Al-Quran sendiri yang mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi itu faddalna 'alal 'alamin. Mereka itu diberikan keistimewaan dari umat-umat yang lain. Ini kelebihan umat Yahudi. Bahkan di dalam surat di mana pada saat Al-Fatah dijelaskan di surat ayat yang terakhir, perumpamaan orang-orang Yahudi itu adalah seperti orang-orang yang diumpamakan umat Nabi Muhammad kepada orang-orang Yahudi itu adalah bagaikan orang-orang yang melakukan ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ini merupakan perumpamaan umat Islam kepada orang-orang Yahudi, diumpamakan dengan karakter orang yang taat beribadah. Kenapa? Karena Yahudi adalah satu-satunya kaum suku yang tidak taat beribadah kepada Allah. Mereka dikenal dengan kecanggihan teknologi dunianya. Air drone itu merupakan salah satu tempat yang paling aman di dunia ini. Letak antara Palestina, negara Palestina, kalau misalnya kita bisa membayangkan seperti ini adalah West Bank dan ini adalah Gaza, dan ini dipagari dengan tembok oleh orang-orang Israel, sehingga negara Palestina itu terpisah. Orang-orang Palestina tidak bisa menyerang negara Israel dikarenakan negara mereka itu dilindungi dengan air zone. Ini kecanggihan teknologi apapun tidak bisa menembus pertahanan orang-orang Yahudi. Begitu datang roket yang datang, itu akan langsung dibaca sinyal, langsung akan diserang. Semua seperti itu. Namun ingat, di dalam surat Al-Hasyr Allah menjelaskan bagaimana mereka adalah yakhribuna buyutahum biaidihim. Mereka sendiri yang akan membakar rumah-rumah mereka, benteng-benteng mereka itu mereka sendiri yang akan menghancurkannya. Syaratnya apa? Syaratnya itu adalah orang-orang Islam, orang-orang yang mukmin itu adalah fastamsik billadzi uhiya ilaik. Maka kita harus berpegang teguh terhadap apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Ini syaratnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita berada pada jalan yang lurus. Tidak seperti orang-orang Nasrani yang digambarkan di dalam surat Al-Fatah tersebut. Orang-orang Nasrani itu adalah orang-orang ta'abbud, orang-orang yang sangat-sangat konsen terhadap ibadah, akan tetapi mereka meninggalkan dunianya. Sehingga mereka tidak fokus terhadap dunia. Mereka hanya ibadah saja. Al-Quran menjelaskan umat Nabi Muhammad kepada orang-orang Nasrani tersebut kazar'in akhraja syat'ahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibu zurra. Ini adalah kondisi orang-orang beriman yang diibaratkan kepada orang-orang kafir dengan secara saintis. Bagaimana sebuah pohon itu bisa tumbuh kuat dan kokoh sehingga yu'jibu zurra, sehingga membuat bangga orang yang menanam pohon tersebut. Umpama tersebut diungkapkan kepada orang-orang Nasrani yang hanya fokus mau beribadah, tidak mau memikirkan tentang kehidupan dunia. Namun sayang, kedua sifat tersebut sebagaimana yang disebutkan
innaka ala siratim mustaqim, bahwasanya engkau Muhammad itu berada di jalan yang lurus, bukan seperti orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi yang meninggalkan dunia, yang tidak mau beribadah. Tapi umatmu itu adalah umat yang saintis. Umatmu Muhammad itu adalah umat yang saintis, umat yang ta'abbud kepada Allah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka itu taat kepada Allah sambil berdiri, duduk, dan berbaring. Ini adalah representatif umat Nabi Muhammad SAW. Taat beribadah bukan hanya di dalam masjid, akan tetapi juga di luar masjid. Inilah yang harus kita pahami, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Pada saat kita mendengarkan siratal mustaqim, jalan yang lurus, itu bukan jalan tol. Bukan hanya jalan yang lurus itu adalah jalan tol ataupun highway. Kenapa? Kalau seandainya Bapak Ibu pernah merasakan drive di Timur Tengah, kita akan melihat rambu-rambu lalu lintas. Anda memasuki kawasan 50 km lurus. Maka apa yang dilakukan oleh sopir pada saat itu? Dia akan membuat cruise-nya itu dikunci, kecepatannya di setel misalnya 200, di setel, tekan gas, lari terus dia sampai 200, dan setangnya bisa dikunci. Sopirnya minum teh, dia orang Arab, yang membuat jantung kita deg-degan. Dia nggak pegang setir lagi karena jalannya 200 terus seperti itu. Itu memang jalan lurus di dunia, jalan tol. Tapi pada saat kita mendengarkan kata-kata innaka ala siratil mustaqim, bahwasanya terbayanglah kepada kita bahwasanya jamaah yang dirahmati Allah, kita ini adalah representatif, kita ini adalah gambaran umat yang ta'abbud kepada Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dan kita adalah umat yang saintis, yang tidak meninggalkan perkara dan urusan dunia. Sehingga apa? Amal saleh itu tidak hanya dipahami dengan ibadah mahdah saja. Amal saleh itu bisa berbentuk seperti orang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Bapak Ibu yang hidup di era 40-an, 50-an, 60-an, waktu itu tidak ada traktor. Tapi ingatlah, orang yang pertama sekali membuat langai. Langai itu adalah untuk membajak sawah, maka amal saleh itu akan mengalir kepada orang yang berhasil membuat langai tersebut. Ini yang dinamakan dengan amal saleh. Bayangkan hari ini berapa banyak amal saleh yang dihasilkan oleh umat Islam. Kalau seandainya umat Islam bisa membuat Bluetooth seperti ini, dan ini dipakai oleh orang banyak, maka ini akan menjadi amal saleh bagi umat Islam. Namun sayang, yang menghasilkan teknologi blender, mixer, Bluetooth, kamera, itu semuanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga sebanyak apapun amal mereka, maka mereka tidak akan pernah dihitung perbuatannya. Maka perbuatan mereka itu diibaratkan seperti fakta morgana, seperti kita melihat dari kejauhan ada air, akan tetapi tidak ada airnya. Inilah bagaimana hebatnya kita hidup di dalam keadaan beragama Islam ini. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ayat selanjutnya Allah menjelaskan wa innahu ladzikrun, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah ladzikrun laka, merupakan peringatan kepadamu, wa liqaumika, dan kepada kaummu. Peringatan kepada dirimu wahai Muhammad dan kepada kaummu. Wa sawfa tus'alun, dan kelak hari akhirat kita semua akan ditanyakan tentang Al-Quran ini. Ini yang harus kita jawab, dan ini merupakan jawaban yang memang harus kita persiapkan mulai dari hari ini setelah kita tahu ayat ini. Bagaimana nanti pada saat Allah menanyakan kepada saya di hari akhirat,
Wahai Damanhur, bagaimana engkau perlakukan Al-Quran itu? Berapa menit engkau spending, berapa menit engkau habiskan waktumu engkau baca Al-Quran itu? Berapa menit engkau habiskan waktumu untuk mentadabbur Al-Quran itu? Berapa menit engkau habiskan waktumu untuk kau didik anakmu sehingga mereka itu mengetahui Al-Quran? Miris, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Ada seorang ayah itu tidak mau mengantar anaknya untuk mengaji. Miris, sedih. Tidak tahu kita rasanya bagaimana seorang ayah pada saat anaknya itu kepingin mengaji, tapi dia tidak mau ayahnya. Kira-kira apa yang harus seorang tua tersebut harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti di hari akhirat? Apa yang harus dia jawab terhadap anaknya yang sama sekali anaknya apabila dia tidak mengenal Al-Quran? Karena ini jelas pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah. Wasawfa tus'alun. Saya, bapak, ibu, semua akan ditanyakan oleh Allah nanti di hari akhirat. Bayangkan hari ini ada seorang ayah yang tidak mau mengantar anaknya untuk pergi mengaji. Dia lebih rela untuk mengirim RBT, beca untuk mengantarkan anaknya. Bagaimana pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah? Dan ada yang lebih menyedihkan lagi, pada saat istrinya menghabiskan waktu berjam-jam dengan drama Korea. Ini jelas-jelas diupdate lagi statusnya tentang bagaimana perjalanan drama Korea tersebut yang sangat menyedihkan, seakan-akan dia pemain utamanya. Bagaimana pertanggungjawaban seorang suami terhadap istrinya yang menghabiskan waktunya tidak dengan Al-Quran ini? Karena ini akan dipertanyakan nanti oleh Allah. Allah akan mempertanyakan kepada diri kita semuanya. Maka saya menasihati diri saya, menasihati semua Bapak Ibu, agar apa? Habiskan waktu kita itu dengan Al-Quran, kendati kita tidak tahu apa yang kita baca. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Saya punya seorang teman dari Shishan. Sebelum Shishan itu merdeka dari Uni Soviet, waktu itu masih Uni Soviet, dia menceritakan tentang kondisi kakeknya. Kakeknya itu sangat-sangat takzim terhadap Al-Quran. Setiap malam di Shishan itu tidak boleh ada orang yang membaca Al-Quran. Kalau seandainya pemerintah Soviet waktu itu tahu, maka rumah tersebut akan disiksa dan akan dibunuh. Sehingga apa yang terjadi? Saat itu dia menceritakan kakeknya setiap malam itu menggilir Al-Quran, dibawa dari satu rumah ke rumah yang lain, karena tidak banyak mushaf, tidak ada mushaf. Kakeknya itu setiap malam, dia ceritakan sendiri, dia mendengarkan kakeknya membaca dengan sangat kecil suaranya, dibacakan oleh kakeknya. Setelah dia baca satu ayat, misalnya seperti tadi, wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun, dia baca dengan bahasa Rusia, innahu qaulun rabbi wa huwa rabbun azim. Ya, dibaca dengan bahasa Rusia, diterjemah sama teman seperti itu. Kakekku setiap dia baca setiap satu ayat, dia mengatakan, ini adalah perkataan Tuhan, ini adalah perkataan Tuhanku, dan dia adalah Tuhan yang Maha. Pada saat kakeknya meninggal dunia, dia ceritakan, pada saat dikebumikan kakeknya, maka aroma yang sangat semerbak itu hadir di pekuburan kakeknya. Dan dia menceritakan sendiri, banyak burung-burung yang berdatangan di saat pemakaman kakeknya. Padahal kakeknya tidak tahu bahasa Arab satu patah kata pun. Maka hari ini pada saat kita ada orang yang membaca Quran dengan terbata-bata, ada sebagian orang yang menghinanya. Apa yang nak baca Quran tidak tahu arti? Jangan pernah meremehkan, jangan pernah meremehkan amal seseorang. Namun pada saat kita tidak tahu, mari kita belajar. Pada saat kita sudah bagus bacaannya, mari kita pahami Al-Quran itu.
Sehingga apa? Sehingga dia itu akan menjadi rasa, ada getaran pada saat kita mendapatkan sesuatu yang kita bacakan, kita tersentuh. Dikarenakan apa? Tabir itu telah terungkap. Tabir antara kita dengan Rabb kita itu telah terungkap. Sehingga begitu mudah bagi kita pada saat kita membacakan Al-Quran itu, terkadang air mata itu terus terurai. Terus terurai, tidak sanggup kita menahannya. Karena kita tahu bagaimana dialognya, bagaimana nanti suasananya kalau seandainya saya yang akan ditanyakan ini oleh Allah. Apa yang harus saya jawab? Ini adalah pemahaman kita terhadap Al-Quran. Dan ini pula lah yang dikomplain oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Rabb, kepada Allah. Nabi Muhammad mengadu kepada Allah tentang nasib umatnya nanti di akhir zaman. Apa yang diadukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah? Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nabi Muhammad yang komplain. Nabi Muhammad mengadu kepada Allah, wahai Allah, sesungguhnya umatku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya umatku membuang Al-Quran ini. Mereka mencampakkan Al-Quran ini. Mereka tidak mau menggunakan Al-Quran ini. Ini adalah kondisi kita hari ini, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Kita meninggalkan Al-Quran sehingga kita itu menjadi umat yang terbelakang, sehingga kita itu menjadi umat termiskin, sehingga kita itu menjadi umat yang memang sangat-sangat jauh tertinggal. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita meninggalkan Al-Quran ini, dikarenakan kita meninggalkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikomplain oleh Rasulullah. Rasul mengadu kepada Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan umur panjang. Masih diberikan kesempatan. Yang belum bisa baca Al-Quran, ayo belajar. Saya sangat salut dengan beberapa bapak-bapak yang membuat halqah pada saat salat maghrib. Allahu yarham, Pak Afzal merupakan salah satu orang yang mengajarkan Al-Quran kepada jamaah yang masih belum lancar membaca Al-Quran. Di sudut sana, Pak Afzal itu dengan beberapa Abi Afzal mengajarkan beberapa jamaah sesama tua. Ini adalah bukti nanti di hari akhirat pada saat Allah tanyakan wa saufa tus'alun, apa yang telah engkau perlakukan terhadap Al-Quran, maka ini adalah bukti saya telah mengajarkan ayatmu, satu ayat ini kepada jamaah. Semua kita harus menjadi pembuktian kita. Al-Quran ini adalah pembuktian dan dia akan menjadi saksi kita, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, nanti di hari akhirat. Dia yang akan bersaksi hari ini pada saat kita mengalami sebuah kasus di pengadilan. Kita sangat membutuhkan kepada seorang saksi untuk membenarkan kondisi kita, untuk membela kita. Bayangkan nanti di hari akhirat, Al-Quran setiap huruf yang kita baca itu akan naik sebagai saksi bahwasanya dulu pada saat dia hidup di dunia dia habiskan waktunya dengan Al-Quran, dengan aku. Maka aku bersaksi bahwasanya si fulan itu adalah orang-orang yang bermulazamah denganku. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ayat ini mengajarkan kepada kita banyak hal. Sehingga apa? Sehingga kita dapat mempersiapkan diri kita agar kita tidak termasuk orang-orang yang nanti kita tidak tahu harus menjawab apa pada saat ditanyakan oleh Allah. Ada salah seorang orang tua, dia mendidik anaknya sangat keras. Sangat-sangat keras dia didik anaknya untuk bisa memahami Al-Quran. Bayangkan kalau seandainya anaknya
tidak menghafal Quran, dia tidak mau ngantar pergi sekolah anaknya, walaupun 1 ayat. Keras. Anaknya harus hafal Quran, dibawa ke masjid, disuruh hafal setiap subuh, ditungguin sama orang tuanya. Lelah. Anaknya juga lelah. Akan tetapi ada hasil yang akan dirasakan oleh si anak dan orang tua. Ini adalah sebagai bukti, dan kita akan menjawabnya nanti di hari akhirat pada saat Allah menanyakan kepada kita, apa yang telah engkau lakukan tentang ini tentang Al-Quran ini wahai hambaku. Maka kita sudah mempersiapkan jawabannya. Maka pada saat hal tersebut terlewat pada diri kita, jamaah yang dirahmati Allah, maka cobalah untuk kita mendidik anak kita. Maka pada saat anak pun sudah terlewat, kesempatan satu-satunya lagi itu adalah di cucunya. Maka tidak jarang kita menemukan kakek mengantar anaknya untuk pergi ke pengajian. Kenapa? Karena ingin menebus. Dulu anaknya tidak sempat dia maksimalkan, dia didik. Sekarang dia maksimalkan cucunya untuk dididik agar apa? Agar dia bisa memahami Al-Quran. Dan bagi yang sudah membaca Al-Quran dengan baik, maka hendaklah mereka itu memahami maknanya. Kenapa? Dikarenakan setiap huruf di dalam Al-Quran itu akan bertambah 1 huruf, akan berbeda makna antara satu dengan yang lainnya. Itulah keindahan Al-Quran. Kullama zadal mabna zadal ma'na. Setiap pertambahan huruf di dalam Al-Quran itu akan berubah maknanya. Pada saat Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanusbiru, wahai orang-orang yang beriman bersabarlah, wasabiru, bertambah hurufnya. Sabar pertama sabar biasa, sabar yang kedua itu sabar yang luar biasa. Kenapa? Karena bertambah huruf berubah makna. Ini indahnya pada saat kita mempelajari Al-Quran dan mengetahui maknanya, sehingga sangat-sangat beda. Bapak Ibu boleh membaca novel apa saja, setelah kita baca sekali itu tetap sama, namun berbeda. Pada saat kita membaca Al-Quran, kali pertama kita membaca, kita memahaminya seperti ini. Ada kelezatan, ada kenikmatan. Pada saat kita membaca sekali lagi, maka kita akan mendapatinya bahwasanya maknanya seperti ini, bertambah lagi. Inilah keindahan Al-Quran. Al-Quran semakin banyak kita baca, semakin banyak kita ulang, itu akan menambah keimanan kita. Maka pada saat kita membaca Al-Quran itu lost, tidak tersentuh, pinta kepada Allah. Pintalah kepada Allah agar apa? Agar hati ini dilembutkan. Pada saat kita membaca dan kita tidak nyambung, ini menandakan frekuensi kita dengan Al-Quran tidak sama. Kenapa? Baca Quran, baca, tapi kepalanya lagi mikirkan yang lain. Jadi tidak nyambung. Tapi kalau seandainya apa yang dia baca itu bukan hanya di tenggorokan, tapi masuk ke dalam hati, maka itu akan menggetarkan jiwanya. Terlebih di subuh Jumat di tempat kita kan dibacakan surat Sajadah. Itu kalau Bapak Ibu mentadabburi suratnya, tentu kita tidak akan sanggup untuk menahan. Luar biasa bagaimana orang itu pada saat mereka itu diseret ke dalam neraka, mau keluar diseret balik. Bagaimana kalau seandainya kondisi itu adalah kondisi kita? Bagaimana kondisi itu adalah kondisi anak kita, orang yang kita cintai? Dan pada saat Allah menceritakan, ada di antara orang-orang yang memang mereka itu bangun malam, menjauhkan lambungnya dari tempat tidur. Kenapa? Karena mereka takut kepada Allah. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Mereka bangun tengah malam bukan karena ingin kelihatannya soleh, akan tetapi mereka takut kepada Rabb-Nya. Dan pada saat mereka bangun malam meminta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa yang pernah mereka lakukan terdahulu, yang tidak pernah dibeberkan oleh Allah sama sekali tentang kemaksiatan yang mereka lakukan, Allah tutupi erat-erat, tidak ada yang tahu, tidak dibocorkan sedikit pun. Dia bangun tengah malam, dia minta ampun kepada Allah. Dan setelah itu apa yang dia lakukan? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan setiap subuh dia bersedekah, setiap hari dia bersedekah. Karena ini adalah pada saat seseorang memahami dan mentadabburi Al-Quran tersebut, maka dia akan menjadi hujjah kepada dirinya di hari akhirat. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga bisa meningkatkan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.